Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imratul Aizah. Kali ini kita akan membahas mengenai kajian fikih Islam. Adapun dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau uqubah. Jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan, yaitu jinayat dan hudud. Kali ini kita akan membahas mengenai jinayat. Adapun pengertian dari jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kafaroh. Yang pertama yaitu mengenai pembunuhan. Adapun pengertian dari pembunuhan secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya di sini yaitu melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang ketiga yaitu dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Adapun firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Adapun selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan itu sendiri. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban, apakah pembunuh akan diqisas atau dimaafkan. Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah SWT karena telah melaksanakan kafarah atau disiksa di akhirat kelak. Adapun berikut ini adalah hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya. Pertama yaitu pembunuhan sengaja. Hukum bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana qisas. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat mughaladah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafaroh. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas. Ia dihukum dengan membayar diat mughaladah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya yaitu sepertiga. Yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Yang keempat yaitu pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktek pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya dari Sayyid bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim atau dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah pembahasan mengenai pembunuhan, yang kedua yaitu tentang penganiayaan. Pengertian dari penganiayaan yaitu perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Adapun macam-macam penganiayaan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu penganiayaan berat. Perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat
atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penganiayaan ringan. Perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Dasar hukum tindak penganiayaan yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Pembahasan yang ketiga yaitu qisas. Qisas yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Adapun dasar hukum qisas baik terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Seperti yang sudah dijelaskan dalam dasar hukum penganiayaan sebelumnya. Syarat-syarat dilaksanakannya qisas adalah 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. 2. Pembunuh sudah akhil balik. 3. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. 5. Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Selanjutnya yaitu diat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Adapun sebab-sebab ditetapkannya diat: 1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh atau keluarga korban. 2. Pembunuhan semi-sengaja. 3. Pembunuhan tersalah. 4. Pembunuh lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Adapun dalam konteks ini dia dibebankan kepada keluarga pembunuh. Yang terakhir yaitu qisas sudah dilaksanakan atau terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Diat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, diat mughaladhah atau berat dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 hiqqah unta betina berumur 3-4 tahun, 30 jaz'ah unta betina berumur 4-5 tahun, 40 khilfah atau unta bunting. Yang kedua yaitu diat mukhawafah atau ringan dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hiqqah unta betina berumur 3 atau 24 tahun, 20 jaz'ah unta betina berumur 4-5 tahun, 20 binta makhot yaitu unta betina lebih dari 1 tahun, 20 binta labun atau unta betina berumur lebih dari 2 tahun, dan yang terakhir 20 ibna labun atau unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Selanjutnya pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu kafaroh. Adapun secara istilah, kafaroh mempunyai makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafaroh merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah. Kafaroh pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Allah menerangkan kafaroh pembunuhan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai had yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memanfaatkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.